Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan jeda 3 bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing. Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan asing sesuai kebijakan Trump America First atau utamakan Amerika. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan, kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemerintahan Donald Trump yang baru kembali mempersoalkan minimnya kontribusi sekutu-sekutu di NATO terhadap anggaran pertahanan. Salah satunya adalah Spanyol yang menurut Presiden Trump berkontribusi sangat kecil. Ini pun diangkat Sekjen NATO dalam lawatannya akhir Januari ke Madrid. Selengkapnya berikut ini. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Sekitar 21,3 miliar dolar atau 1,28% produk domestik brutonya. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029. Anggaran pertahanan telah meningkat 70% selama 1 dekade. Dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Pasukan Spanyol juga aktif melatih tentara Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Namun berbagai perkembangan ini dipastikan tidak memuaskan Amerika Serikat di bawah Presiden baru Donald Trump. Amerika Serikat sendiri pada tahun 2024 membelanjakan 3,38% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Llegar al 5% es imposible. Eso querría decir que España tendría que gastar casi 75.000 millones de euros. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, harga gas alam di Eropa meningkat setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia ke Uni Eropa yang melintasi wilayahnya. Rusia pernah memasok 30% lebih kebutuhan gas Eropa, tapi benua ini berhasil melepaskan ketergantungannya pada Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina pada 2022. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari $5 miliar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar $800 juta. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analisa energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii. Len nie na Rusku Federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022.
Beberapa bulan kemudian, pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Indeks Nasdaq dan S&P 500 di New York kembali relatif stabil sehari setelah sell-off besar-besaran saham teknologi dipicu kekhawatiran soal program kecerdasan buatan atau AI perusahaan Tiongkok DeepSeek. Model AI ini dibuat dengan modal jauh lebih kecil dibandingkan pelaku-pelaku utama sektor teknologi Amerika Serikat. Lama menjadi favorit pelaku pasar di Wall Street, saham produsen chip Nvidia merosot 17% dalam satu hari pada Senin 27 Januari waktu setempat di tengah kekhawatiran mengenai program kecerdasan buatan atau AI buatan produsen Tiongkok DeepSeek. Valuasi pasar Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar atau 9 ribuan triliun rupiah. Penurunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah Wall Street. Not just cheaper, but a heck of a lot cheaper, 96% cheaper than what we're finding from the current spend in alternate models like ChatGPT and Gemini. So that is, something that is equivalent of, $5 million spent on the DeepSeek product, but it's $100 billion on the other side of the coin with some of these other products that are available. That's what's disrupting markets right now and why we see such a big impact on things like Nvidia. Nvidia adalah pelaku dominan perangkat lunak dan keras AI, sementara raksasa-raksasa teknologi lain juga berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan AI masing-masing. It's just really sort of almost pulled the carpet out, if you like, under this AI trade, which has been rallying across 2024 and really has had quite an easy ride so far. This is the first time that it feels that there has really been sort of a disruption to the potential outlook for AI, or particularly those firms such as Nvidia, who's really benefited from the run-up so far. Sell-off besar-besaran saham teknologi terjadi menjelang penerbitan laporan keuangan 7 perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai The Magnificent Seven. Masing-masing perusahaan ini adalah Alphabet, induk perusahaan Google, Amazon, Apple, Meta, induk perusahaan Facebook, Microsoft, Nvidia, dan Tesla. I think that it actually just shows how when there is a profit out there, it invites competition and innovation. And sometimes when somebody has a monopoly or perceived to be a monopoly, it actually goes to show how that profit motive can take away that monopoly power pretty quickly. Now, like I said, it's still early days. We have to see if that is indeed true, but it does look like investors are thinking that the beneficiaries now of artificial intelligence won't just be the chip manufacturers, but it's actually likely to be those companies that are able to use the technology profitably. Nvidia sendiri baru akan menerbitkan laporan keuangannya pada akhir Februari. Demam AI sepanjang tahun 2024 terus meningkatkan bursa saham di New York, terutama indeks Nasdaq yang memang berat di sektor teknologi. Demam AI pula yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya harga saham dari Nvidia yang melonjak dari harga $13 dari tahun 2021 ke hampir $150. Dari New York, Randy Wicaksan dan tim VOA. Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia, informasi kami lanjutkan. Di saat banyak warga Amerika Serikat seharian menatap layar ponsel, semakin banyak yang menggemari kegiatan birdwatching atau mengamati burung. Ini memunculkan peluang mengembangkan teknologi yang bisa memantau burung di sekitar rumah, tak kalah serunya dengan film dokumenter. Birding atau birdwatching adalah kegiatan mengamati burung di habitat aslinya, apakah di alam liar maupun di dalam kota. Bird watching normally requires you to wake up early in the morning, like crazy hours sometimes, right? You have to know the silhouette of the bird, you have to know its song, you have to go out to a place that you know it's going to be there, right? It can be an extremely hard thing to truly get into it. Bird Buddy adalah produk yang memungkinkan kegiatan mengamati burung tanpa meninggalkan rumah. Produk ini adalah pemberi makanan burung pintar dilengkapi kamera. Bird Buddy digagas pada 2020 saat puncak pandemi COVID. Pandemi COVID dengan berbagai restriksinya atas kegiatan di luar rumah juga membuat semakin banyak warga Amerika Serikat meminati kegiatan mengamati burung dan juga menonton streaming video
perilaku binatang apakah di alam liar ataupun di kebun binatang. Menurut data yang dihimpun Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, sekitar sepertiga warga Amerika Serikat pada 2022 ikut kegiatan mengamati burung. Sekitar 91% dari angka itu melakukannya dari rumah saja. There are, however, 20 to 30 species of birds in most U.S. backyards, right? That people either don't really know or appreciate, right? Di negara bagian Delaware, Maureen mengaku tadinya bukan penggemar kegiatan mengamati burung. Bird Buddy came into my life as a gift for my husband for his birthday. He's a biologist. He loves birds. I didn't really particularly care about birds at all. I'm not anti-bird. I just didn't get it. Tapi berkat Bird Buddy, Maureen berangsur berubah sikap. Oh, look at this bird, bird camera we got. I never cared about birds, but look at their stupid little faces. They're so funny. And people started reacting to that. And then I kept getting more postcards from Bird Buddy, and they were just funny and cute. And so I kept posting on Facebook. I really enjoy watching, different birds for different reasons. The female red-winged blackbird, she takes no crap from anybody. She is a badass. She will hold her ground. I love that about her. The tufted titmouse, I really enjoy because he seems to know he's very handsome. He will sit in front of the camera and hold his little seed and blink at you. One of the things that I've learned on a recent call with a customer, which again is kind of these things often blow me away, is that for them, one of the most beautiful things of Bird Buddy is that they love being with nature on a first name basis. Tak hanya burung, kamera Bird Buddy kadang juga merekam satwa lain. Bird Buddy kini mengembangkan produk lebih kecil untuk mengamati serangga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika Serikat. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia tersebut. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then once in a while, I actually get this very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian, bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939
sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Senang tantangan mencoba hal baru, Miss Indonesia 2006 Critania Bissau pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah perawat. Ternyata tak mudah, ia pindah haluan mendaftar jadi tentara. Sebagai tentara perawat, ia berhasil menamatkan kuliah. Kini Cristania merintis usaha klinik perawatan lansia di Baytown, Texas. Perjalanan hidup Cristania Bissau memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience. It's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then, kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas, sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Kristi menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Kristi akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.